sudah bukan permainan. Polisi sudah benar-benar tidak mau bermain-main lagi dengan orang yang selalu disebut-sebut berada dalam pembayatan terorisme dari para terduga teroris yang ditangkap oleh kepolisian. Nama Munarman terus disebut, meski tidak pernah diundang. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Munarman selalu membantah dan menolak pengakuan dari para terduga teroris itu. Munarman pernah membantah, tapi dia tidak pernah bisa berkelit. Mau sejauh apapun mulutnya membantah, dia ini selalu disebut. Polisi pun sebut orang ini ditangkap terkait kasus Bayat di 3 kota. Bayat teroris. Sudah sangat jelas dan tidak bisa dinafikan lagi. Kepala Bagian Penerangan Umum alias Kabak Penum Divisi Humas Polisi Republik Indonesia, Kombes Ahmad Ramadan juga mengatakan bahwa penangkapan ini karena dugaan terorisme. Waktu ditangkap, orang ini merasa dirinya masih nggak salah. Malah minta ambil sandal dulu. Buset, jangan dikasih Pak Pol. Karena takut dia nanti jadi tukang lempar sendal. Di 3 tempat, Munarman hadir. Jadi dia mau bantah sampai mulutnya kering, dia tidak bisa berdalih. Fotonya jelas. Videonya ada. Penangkapan terkait di UIN Jakarta, di Makassar dan di Medan. Jadi ada 3 hal yang menjadi bukti kuat penangkapan pendukung Rizik yang juga adalah pendukung Anies. Kita melihat Anies sempat lari ke Solo. Semoga saja nggak ada hubungannya sama informasi yang bocor terkait rencana penangkapan Munarman yang sekarang sudah ada di Polda Metro Jaya. Setelah ditangkap di Pamulang, Tangerang Selatan. Yang jemput pun bukan sembarangan polisi. Munarman ditangkap oleh anti-teror. Polisi anti-teroris pun juga sudah melakukan penggeledahan di sekitar markas FPI daerah Petamburan. Tempat di mana FPI sempat ada dan kuat dan bikin kerumunan dan hasutan busuk terkait kerusakan negara ini. Sekarang sudah sangat jelas, terang benderang bahwa orang ini tidak bisa selamanya bebas. Menurut Denny Siregar, orang ini adalah sosok yang nyata dan terkait dengan ISIS. Orang ini sudah sangat berbahaya. Dia ini tidak sejahat tukang siram air ke wajah orang. Tapi orang ini terlibat dalam pembayatan teroris terkait ISIS. Yang benar-benar meresahkan. Saking meresahkannya, orang ini bisa dianggap sebagai ancaman nasional. Kenapa Munarman harus ditangkap? Karena orang ini diduga kuat sebagai perpanjangan tangan ISIS di Indonesia. Kita tahu terorisme di Indonesia ini sangat mengerikan dan sangat rentan. Negara ini sangat mudah dipecah belah. Negara ini nyaris pecah karena Anies Baswedan dan Prabowo Subianto merusak kesatuan dan persatuan lewat isu-isu agama dan komunisme yang dikeluarkan oleh pendukungnya. Pembiaran ini adalah bibit dari terorisme muncul. Buktinya jelas bahwa ada perempuan dungu yang main pistol-pistolan di kantor polisi dan membuat kegaduhan sampai harus ditembak. Lalu ada pasangan suami istri yang juga meledakkan diri di depan gereja Makassar. Inilah tempat pembayatan Munarman. Orang ini harus segera ditangkap dan diberikan pelajaran agar negara ini tetap utuh. Setelah HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, dedengkot-dedengkotnya juga harus dicinduk satu persatu. Saya cukup gembira mendengar vonis mati dari hakim kepada teroris yang pernah membantai polisi di Makobrimob. Saya juga sedang menunggu dedengkot-dedengkot lain yang mungkin bersembunyi di balik wakil rakyat. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah merusak demokrasi, kalian berhadapan langsung dengan Densus 88. Karena kalian ini bisa dianggap teroris. Kerajaan FPI dan HTI sudah habis.
Orang-orangnya masih ada di luar. Ada yang sedang menggalang dana untuk melanjutkan kerja Rizik dan Felix. Mereka ini harus dihabisi. Munarman bukan ujungnya. Dia ini playmaker. Kita harus cari sampai ke pelatihnya. Pendananya, siapa orang di balik Munarman? Karena kebanyakan orang berpikir bahwa Munarman adalah akhir dari penangkapan FPI. Bukan. Dia ini baru awal. Pendananya siapa? Rekening FPI sudah dibekukan. Bisa dilacak dan bisa dicari sampai ke akar-akarnya. Saya berharap bahwa Densus 88 bisa menyelesaikan semuanya. Saya percaya kepada Pak Jokowi. Saya menunggu Menteri Pertahanan angkat bicara soal terorisme yang ada di Indonesia. Jangan cuma ngomongin tentang anggaran dan anggaran saja. Situ Menhan gak guna banget sih. Sudah waktunya negara ini bebas dari terorisme. Takbir, takbir.